Pulau Aceh. Ini penginapan 2 hari yang aku tempatin selama explore di sini, dan nyaman banget tidur di sini. Aku bisa istirahat, bisa produktif juga, bisa edit video buat diupload tiap hari. Dan sekarang jam 7, mau ke rumah Bang Ardi dulu, makan, sarapan. Setelah itu nyebrang ke Banda Aceh dan lanjut ke Medan. Dari penginapan ke rumah Bang Ardi sekitar 5-10 menit aja, men. Mak, makasih ya. Pulang dulu, Mak. Assalamualaikum. Nah, habis naruh motor, kemudian makan atau sarapan, kita langsung ke dermaga. Dan sambil nunggu kapalnya karena belum jam 8, kita ngopi dulu, men. Ya, kayak orang Aceh ya, ngopi terus. Kapalnya udah datang dengan beberapa warga yang mau ke Banda Aceh. Kita naik. Nah, karena pagi hari ombaknya nggak terlalu besar, jadi berani nih aku duduk di sebagian samping kapal, men. Seru juga di sini, kayak lihat ombak yang diterjang sama kapal gitu, men. Sensasinya beda daripada yang pertama sih emang. Sekarang kayak udah ngerasa pro gitu, kayak udah ngerasa nelayan yang udah lama berlayar gitu, men. Kurang lebih perjalanannya sama ya, sekitar hampir 2,5 jam. Habis gitu aku dianterin Bang Ardi untuk ke ATM dan ke terminal. Kasih ya. Tapi ternyata Bang Ardi gak bisa nganterin ke terminal, jadi dianterin ke halte. Naik bus gratis di Aceh, langsung ke... Bang, ini terminal Bato nggak, Bang? Beda ya? Ya, Bato, Belah Bintang. Nah, habis gitu nanya ibu-ibu yang ada di depanku ini, dikasih tahu kalau bus yang aku tunggu tuh nggak di atas ini, tapi harus ke bawah dan naik kayak gini, men. Bang, terminal Bato nih. Bus ini merupakan angkutan yang gratis, jadi buat kalian yang pengen ekspor kota Banda Aceh bisa manfaatin bus ini. Karena selain gratis juga bersih, di dalamnya tuh kayak gini, men. Bahkan untuk difabel pun bisa. Jadi karena kondisiku kurang enak badan ya hari ini, tenggorokan nggak sakit gitu kan, jadi putusin buat ke Medan, explore Medannya nanti naik bus. Dan karena udah sampai terminal Bato dan lanjut ke Medan, aku harus rela untuk gak ngunjungin kapal apung dan juga Rumo Aceh. Jam berapa nanti, Pak? Jam 8. 8 malam. Sampai sana jam berapa? Ke 8 juga. 8 pagi. 12 jam. 12. Berapa, Pak? Ongkos 200. Katanya 180 tadi. 150? Ya. Tapi bohong. Dan karena pertimbangan kalau berangkat jam 2 siang nyampe Medan tuh malam, dan gak tahu juga di Medan mau kemana, otomatis aku putusin untuk berangkat malam. Habis gitu sampai Medan pagi dan masih bisa nyari penginapan di kota Medan. Dan sambil nunggu waktu yang sekitar 6 jam, ya udah aku manfaatin karena udah ada yang nawarin juga mau nganterin untuk berkunjung ke Rumo Aceh, kemudian ke museum dan juga ke kapal apung atau PLTD yang terdampar sampai 5 km dari pelabuhan Ulele. Pahlawan nasional jadi Sultan Iskandar Muda. Nah, di komplek ini ada makam Sultan Iskandar Muda, kemudian ada Rumo Aceh juga, dan ada museum yang bisa kita pelajarin banyak banget sejarah tentang Banda Aceh. Ini adalah Rumo Aceh dan kita akan tanya nih gimana informasi lengkap dari Rumo Aceh ini, men. Tiket doang. Satu orang dua atau dua. Ayo kita naik. Ya. Nah, itu laki-laki tak boleh kalau mau masuk jalan sana. Oh, harusnya gitu. Iya, jadi jangan sama. Zaman dulu itu umur 9 tahun itu sudah dijodohkan. Nah,
pas waktu masa nikah itu kira-kira umur 13 tahun ke atas lah ya. Kalau sudah lewat dari 15 tahun itu udah dianggap perawan tua gitu. 19 tahun. Kalau udah 15 tahun. 15 tahun. Jadi mereka kecil-kecil sudah ini ya. Sudah berjodoh. dinikahkan, gitu. Nah, jadi ini kamar pengantinnya. Ini ada adik bisa melihat, ini ada piring gitu ya. Jadi waktu dulu itu kalau maaf ini udah dewasa ya, apa ini ya. Nah, itu waktu berbulan madu itu harus ada mak comblangnya dari pihak laki-laki dan perempuan. Nah, mak comblangnya khusus untuk mengajarkan kepada si laki-laki dan perempuan nanti bagaimana cara si perempuan itu meladeni suaminya secara syariat Islam. Sampai menyuguhkan makanan pun diajarkan sama istilahnya ini mak comblang itu. Nah, setelah itu mak comblang itu harus berumur 60 tahun ke atas. Nenek-nenek gitu loh. Mak comblangnya nenek-nenek. Tapi karena dulu walaupun mereka sudah dinikahkan, mereka tidak saling kenal, masih lugu sekali. Sistem dulu kalau nikah itu tak perlu hadir si perempuan, cukup dengan wali nikahnya udah cukup gitu loh. Nah, jadi pas waktu berharimun pun mereka tidak saling kenal, masih istilahnya masih bodoh-bodoh enggak lah gitu ya. Memang mereka waktu dijodohkan itu mereka tidak dipertemukan, jadi nggak tahu walaupun si laki-laki itu cacat dan bagaimanapun asal pemberian orang tua itu yang terbaik. Bagi mereka. Nah gitu. Setelah berapa hari itu, Bu? Nah, itu dia tergantung kalau cerdas orangnya itu mana tahu kalau satu malam mereka sudah komunikasi antara si laki-laki dan perempuan. Ada juga yang sampai 3 malam itu memang nggak saling kenal, malu-malu gitu loh. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, ini tangga penghormatan bagi si laki-laki untuk menuju singgasana. Nah, melalui jalan ini. Nah, kehidupannya kan nggak mungkin kehidupannya itu dikiaskan satu saat kehidupannya nggak berliku-liku, ada yang bahagia, ada yang tidak gitu. Jadi semua ada makna tersendiri. Ini ruangan apa, Bu? Ini tempat ini pelaminan. Nah, ini keunikan rumah Aceh. Atapnya itu dari daun rumbia. Daun rumbia, ini tali ijo. Apabila terjadi kebakaran, kita tinggal tebas saja, terus atapnya jatuh ke bawah, sebagian harta kita bisa kita selamatkan. Nah, yang ada ganja. Nah, dulu ganja itu salah satu bumbu masak. Karena dia untuk meempukkan daging. Gitu. Oh, bisa buat? Iya, orang zaman dulu itu ganja itu nggak masalah ya, dek ya, orang Aceh dek kan. Itu kalau di pegunungan gitu, penduduk pegunungan itu ganja itu salah satu tanaman juga. Sayuran. Tapi kalau di sayuran tuh dimakan berarti nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, tapi memang orang zaman dulu itu sebanyak apapun dia makan tuh nggak ada pengaruh. Iya, tapi kalau kita sekarang ya pengaruh ya. Sekarang pengaruh ya? Pengaruh sekali. Zaman dulu enggak. Itu kan di daerah ibu tuh di daerah Aceh Selatan sana. Itu di pegunungan. Gunung kalau kita bilang kalau ini gunung monyet, kalau kami sana gunung Ungkong namanya. Itu kan penduduknya itu itu ganti bunga tuh, tanaman gitu. Nanti kalau mau masak tinggal dipetik. Daging cepat empuk. Orang zaman dulu kalau ada buruan kan berperang ya. Bagaimana cara perang bisa terlaksana, makan bisa sukses gitu kan, mereka tinggal mengumpulkan daging, taruh itu aja. Terima kasih Bu Asma informasinya. Mudah-mudahan datang bawa keluarga ya. Dan selain dari Museum Tsunami, kita di sini bisa belajar tentang sejarah Banda Aceh. Jadi banyak kayak gini men, kayak ada filosof zaman dulu, kemudian ada nisan yang zaman dulu juga men. Dan ada beberapa Al-Quran yang masih utuh sampai sekarang juga men. Kemudian ada senjata tradisional Aceh. Masjid Baitur Rahman zaman dulu, jadi kubahnya itu belum kayak sekarang yang banyak gitu men. Dan ada satu tokoh di sini yang membakar Masjid Baitur Rahman waktu itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengenali pahlawan nasional seperti Cut Nyatin, kemudian Cut Mutia, dan lain-lain men. Karena wanita-wanita Aceh itu hebat-hebat men ternyata.
Selain itu di sini juga dipamerkan kayak pakaian adat waktu nikah, meskipun belum berencana nikah, tapi ya udahlah ya, kita lihat-lihat aja bagaimana pakaian adat saat nikah. Ini juga ada kopi juga men, karena udah terkenal dari dulu men. Juga ada mesin tenun yang masih tradisional untuk digunakan membuat songket. Kemudian ada beberapa alat musik asli Aceh. Kemudian makam raja zaman dulu. Dan setelah mengunjungi Romo Aceh dan juga museumnya, lanjut ke kapal apung, yaitu kapal PLTD yang terdampar sampai 5 km dari pelabuhan. Nah begitu sampai kita kayak dihadapin sama monumen kayak gini men. Dan untuk mengakses beberapa informasi, kita harus masuk ke bagian lambung kapal yang mesinnya udah diangkat ya. Jadi bagian ini udah lega dan pengunjung bisa bebas mengakses informasi tentang sejarah kapal ini men. Dan aku juga kebarengan beberapa turis dari Malaysia, jadi rame banget dan agak panas sih di dalam sini men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh pengunjung situs Sinabung kapal PLTD Apung bahwasanya waktu berkunjung Anda dan bisa 10 menit lagi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum. Jadi kalau di sini habis azan istirahat dulu ya Bang ya? Buat salat ya? Menjelang maghrib. Oke. Jadi kalau mau ke sini sesuaikan jadwal sama aja. Ya, dapat jam 12. Sampai jam 12. Jam 2, setengah 2 lewat, buka lagi sampai jam setengah 4. Sampai jam 4. Tutup, setengah 5 buka lagi. Setengah 5 buka lagi. Setengah 6 tutup. 1 jam lagi. Tapi setelah itu udah selesai Bang ya? Nggak ada buka lagi? Besok lagi kan ya? Kalau mau nyobain ini 500 1 menit. Cuman uang koinnya yang 500. Yang warna emas. Tadinya Jadi lengkap sudah perjalananku di Banda Aceh dan sekarang lanjut ke Medan. Sampai ketemu di Medan.